Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat dunia akhirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita menemukan orang-orang yang mungkin bercerita atau dipertontonkan tentang orang-orang yang hidupnya selalu berputus asa, tidak gembira, terpuruk, merasa apa yang dia upayakan tidak pernah berhasil. Bahkan ketika dia sudah berusaha, dia sudah berupaya, justru dia merasa tidak ada hasilnya. Ada orang yang berjuang untuk berubah menjadi baik, tetapi karena kurang perhatian, karena ingin mendapatkan perhatian, mungkin saja pada akhirnya justru dia tidak mendapat perhatian itu. Karena tadi tujuannya ingin mendapatkan perhatian bahwa dia sudah berubah. Ternyata seolah dia tidak mendapat perhatian itu. Padahal bisa jadi orang-orang memperhatikan itu dengan cara diam-diam. Orang mungkin saja sedang menilai kita dengan perubahan itu. Namun sayang, karena tujuannya tadi bisa menyebabkan dirinya menjadi manusia yang putus asa. Bahkan kalau sudah muncul kata putus asa, pada akhirnya dia tidak ada rasa terima kasih. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak orang-orang yang dalam kehidupan ini yang mungkin kita tonton. Mereka yang sudah banyak upaya, usaha untuk menjadi pribadi yang hebat, atau pekerjaan yang bisa dibanggakan, atau menjadi orang-orang kebanggaan dalam satu bentuk pekerjaan, atau lembaga, atau apapun itu. Cuman yang harus kita khawatirkan adalah ketika rusaknya iman hanya karena ingin mendapatkan pujian orang lain. Ini perlu berhati-hati karena termaktub dalam surat Hud, di mana kalau tidak salah ayat 9. Dan kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian kami cabut kembali, maka orang itu akan menjadi makhluk yang berputus asa dan tidak berterima kasih. Ini mungkin salah satu terjemahan dari surat Hud ayat 9, di mana mungkin saja kita sering melihat mereka-mereka yang demikian, padahal ibadahnya sungguh bagus, salatnya bahkan berjamaah di masjid tepat waktu, saumnya dilaksanakan, seolah justru dia bersungguh-sungguh dibanding kita mungkin yang melihatnya, hingga sampai dia perjuangkan bersedekah dengan baik. Tetapi justru dia menganggap semua itu hanya untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Maka karena berharapnya kepada manusia, mengharapkan pujian dari manusia, manusia itu berbeda-beda secara gaya, sikap, sifat. Sehingga bisa jadi untuknya tidak sedikit dari mereka yang justru tidak memperhatikan, memuji pun tidak. Orang ini bisa menjadi dirinya merasa berputus asa karena tidak mendapatkan pujian sedikit pun dari orang-orang sekitarnya. Maka sahabat, orang-orang yang tidak mendapatkan pujian itu karena dia tidak mendapatkan pujian, dia berputus asa. Karena sudah berputus asa, dia lupa berterima kasih kepada Allah. Sahabat, tidak sedikit kita temukan itu di sekeliling kita. Sebagai pelajaran berharga bagi kita, ayat-ayat tersiratnya Allah, kita dipertontonkan dengan perilaku orang-orang yang seperti itu. Ini apa artinya? Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah menganugerahkan rahmatnya kepada kita melalui tontonan-tontonan seperti itu. Tujuannya agar kita tidak demikian. Bahkan ceramah, khutbah, dakwah yang sering kita dengar tentang perilaku orang-orang yang berputus asa, bahkan tidak berterima kasih kepada Allah akibat dari putus asanya itu. Bagi kita ini menjadi ilmu. Bagi kita menjadi renungan yang hebat, bahwa menjadi pribadi yang paling utama adalah menjadi hamba yang mendapatkan cinta Allah. Maka
apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, selama itu yang dilakukannya adalah perbuatan yang baik, didasarinya karena Allah, maka pasti Allah tidak akan berhenti menganugerahkan rahmat-Nya kepada hamba-hamba yang tidak pernah bosan berterima kasih sekecil apapun dari rahmat yang telah Allah anugerahkan. Bisa berupa nikmat sehat dan nikmat luang yang sering kita lupakan. Tapi bagi orang-orang seperti kita yang agar tidak disebutkan seperti tadi, orang-orang yang berputus asa, bahkan jauh dari rasa terima kasih, ayo sama-sama jadilah pribadi yang terus berterima kasih, pribadi yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan bentuk terima kasihnya itu kepada sekeliling kita, saudara, sahabat, kerabat, guru kita, atas segala nikmat melalui dari Allah kepada mereka yang akan menjadi sebab kita terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dunia akhirat yang dimuliakan Allah, teruslah berjuang untuk menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang terus berusaha mendapatkan, menyerbu, mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan cara ibadah yang baik, ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah hamba yang dilahirkan dari keluarga-keluarga yang hebat, dari keluarga seorang muslim yang mengajarkan kepada kita siapa Allah, di mana Allah, seperti apa Allah. Saat ini kita diajarkan untuk mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah, jika Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepada hambanya, itu adalah bagian dari janji Allah. Setiap detik Allah limpahkan itu. Bukti yaitu pertolongan Allah. Bukti yang lain kasih sayang Allah. Banyak sekali orang yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita. Karena bagi orang-orang yang sebaliknya, jika dia hanya mengharapkan pujian dari manusia, jika ia hanya melakukan ibadahnya itu hanya sekedar ingin mendapatkan perhatian orang lain, ingin dianggap Islam, ingin dianggap paling baik, ingin dianggap paling soleh, justru berhati-hatilah, takut-takutnya kita tergolong kepada orang-orang yang justru hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kalau begitu, bahayanya kita tergolong kepada orang yang dicabut rahmat-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya di dalam kehidupannya sering muncul sikap, sifat, kata-kata yang mengandung keputusasaan dan hilangnya rasa terima kasih kepada sekeliling, kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman, kepada siapapun di sekitarnya, hingga kepada gurunya. Mungkin dia hilang rasa terima kasihnya. Sekecil apapun, guru pernah memberikan nasihat-nasihat ilmunya. Mungkin kita lupa, tetapi ingat, sedikit saja guru kita pernah menyampaikan ilmu yang berharga untuk kita. Kita ada di sini, kita sampai pada detik ini, itu ada peran dari guru yang hebat untuk menjadi pribadi yang selalu berterima kasih. Maka berterima kasihlah kepada guru kita. Mungkin saja kita sudah lupa, entah dia di mana. Kalau kita mau, kita cari, sampaikan kata terima kasih untuk mewujudkan bukti dari rahmat Allah itu terus dilimpahkan kepada kita. Atau mungkin yang terdekat, yang paling utama adalah kepada orang tua kita. Jangan pernah bosan untuk mengucapkan kalimat terima kasih atas kasih sayang yang telah disampaikan dalam bentuk didikan kepada kita sampai detik ini. Jika beliau masih ada, sayangi mereka, datangi mereka, peluk mereka, sampaikan kata terima kasih karena kita sampai di hari ini karena kasih sayang mereka. Hakikatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah cinta dan ridho kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.